Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids. Apa kabar semua? Wah, kakak harap semua adik-adik di rumah tetap sehat-sehat. Kakak mau panggil Awesome Kids-nya ya. Awesome Kids. Yes saya. Yes saya. Yes, sekali lagi. Awesome Kids. Yes saya. Yes saya. Yes. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Puji Tuhan ya adik-adik, oleh karena kasih Tuhan kita bisa mengikuti ibadah di minggu terakhir pada bulan Januari 2021. Wah, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak harap semuanya tetap sehat dan semangat ya memuji Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang masih sakit, kakak doakan semoga cepat sembuh ya adik-adik. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kak Kiki mau ajak adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita tenangkan hati kita, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memberikan kepada kami roh yang terus bersemangat dan merindukan hadirat Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Adik-adik yang merasa masih sehat, masih kuat, yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nyembah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Wah, adik-adik semuanya luar biasa, semuanya bersemangat dan bersukacita. Wow, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Adik-adik semuanya kakak ajak untuk ambil sikap berdoa. Mari kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
buat hadirat muka. Adik-adik semua, kita sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom princess and princesses, awesome kids. Yes I am, yes I am, yes. Apa kabar adik-adik? Kak Silvi berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir bulan Januari. Ingat minggu terakhir jadi ingat apa ya? Yes, benar sekali, ingat kuis. Bulan Januari ini spesial banget karena banyak ibadah dan pastinya banyak berkat dari firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar. Nah, sebelum kita kuis dan juga review, yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Sekarang adik-adik akan mulai kuis. Tuhan yang memimpin dan mengurapi, berikan hikmat serta berikan sukacita untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kuis akan segera dimulai. Yuk kita mulai, let's go. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2021 dengan nas Alkitab Yosua 1 ayat 1-10. Pertanyaan pertama, apa tema firman Tuhan pada ibadah Tahun Baru 2021? Jawabannya, Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung. Pertanyaan kedua, apa yang dapat kita pelajari dari tema itu? Jawabannya ada 3 poin. Yang pertama, berkat kita datangnya dari Tuhan. Yang kedua, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita berhasil dan beruntung. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi ayat hafalan pada ibadah Tahun Baru 2021? Jawabannya, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Minggu pertama 3 Januari 2021 dengan nas Alkitab Matius 7 ayat 7-11. Pertanyaan pertama, apa tema firman Tuhan pada minggu pertama? Jawabannya, Bapa yang baik. Pertanyaan kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kisah itu? Jawabannya ada 2 poin. Yang pertama, Bapa di sorga peduli dan bermurah hati kepada kita. Yang kedua, Bapa di sorga bertanggung jawab dan sekaligus mendidik kita. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi ayat hafalan pada minggu yang pertama? Jawabannya, Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Minggu kedua 10 Januari 2021 dengan nas Alkitab Yesaya 2 ayat 11-12. Pertanyaan pertama, apa tema firman Tuhan pada minggu kedua? Jawabannya, Tuhan yang Maha Tinggi. Pertanyaan kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kisah itu? Jawabannya ada 3 poin. Yang pertama, marilah kita selalu memandang kepada Tuhan. Yang kedua, marilah kita tunduk kepada aturan dan ketetapan Tuhan. Yang ketiga, marilah kita jangan sombong. Pertanyaan ketiga,
apa yang menjadi ayat hafalan pada minggu yang kedua? Jawabannya, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Minggu ketiga, 17 Januari 2021. Dengan nas Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai dengan 11. Pertanyaan pertama, apa tema firman Tuhan pada minggu yang ketiga? Jawabannya, Bapa yang mengasihi. Pertanyaan kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kisah itu? Jawabannya ada 2 poin. Yang pertama, bersyukur dan berjaga-jaga. Yang kedua, setia kepada Tuhan. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi ayat hafalan pada minggu yang ketiga? Jawabannya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Minggu keempat, 24 Januari 2021. Dengan nas Alkitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Pertanyaan pertama, apa tema firman Tuhan pada minggu keempat? Jawabannya, Bapa yang kekal. Pertanyaan kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kisah itu? Ada 2 poin. Yang pertama, Dia ada sebelum semuanya ada, dan tetap ada meskipun semuanya tidak ada lagi. Yang kedua, Dia tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi ayat hafalan pada minggu keempat? Jawabannya, 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kuis berakhir. Gimana adik-adik? Bisa menjawab semua pertanyaan kuis tadi? Mungkin ada yang bisa dan juga ada yang sudah lupa ya. Nah, kuis tadi juga mengingatkan kita dan mereview sedikit tentang firman Tuhan yang sudah adik-adik semua dengar. Nah, dari kuis tadi, dari semua jawaban dan pertanyaannya, di bulan Januari ini kita belajar tentang sifat Tuhan, yaitu Bapa yang baik, Bapa yang maha tinggi, Bapa yang mengasihi, dan juga Bapa yang kekal. Kita semakin teguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan membuat kita berhasil dan beruntung. Untuk itu, adik-adik, mari terus merenungkan, membaca, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Selalu percaya dan andalkan Tuhan. Nah, kita sudah selesai dalam ibadah kita. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami dan kuis dan juga review yang telah kami lakukan. Biarlah firman Tuhan ini terus meneguhkan kami semakin percaya, mengasihi, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diteguhkan percaya Tuhan adalah baik, maha tinggi, mengasihi kami, dan juga kekal. Tuhan berikan kami selalu kesehatan dan sukacita untuk kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan maunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah selesai. Salam sehat, terima kasih, and God bless you. Bye-bye.